dalam simulasi kita lihat bahwa ketika diduetkan dengan Mas Gibran, pasangan Prabowo Gibran selalu kalah ketika misalnya berhadapan dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasilnya kalau kita lihat memang ini cenderung ada potensi dinamisasi yang sedemikian besar ya, jika kita akan memprediksi bagaimana rilis survei ke depan. Karena momen-momen yang mengagetkan itu banyak sekali terjadi, terutama di tahun 2023 kalau kita lihat Mas Ganjar itu goncangan terjadi pada saat terjadi peristiwa U20, memang langsung mengalami penurunan. Dan kemudian dalam 1-2 bulan terakhir lah kita lihat kan banyak sekali kejutan, termasuk pendaftaran kepastian siapa yang menjadi calon wakil presiden. Dan kita tahu hampir semuanya mengalami kejutan ya, paling tidak mengalami kejutan Mas Ganjar. Prof Mahfud masih masuk dalam list yang sudah diperkirakan, sementara Caimin itu adalah sebuah efek kejut, dan Mas Gibran bukan hanya efek kejut dalam konteks elektoral, tapi kita tahu memancing perbincangan sampai saat ini yang sifatnya kontroversial. Ya, sejauh ini kita tidak menemukan ada pengaruh yang signifikan, baik menaikkan maupun menurunkan. Memang ada sedikit perubahan, tetapi perubahannya itu tidak signifikan secara statistik. Tetapi kemudian kalau kita diminta untuk melakukan prediksi ke depan, saya kira ada potensi misalnya pada Mahfud MD untuk menaikkan suara, karena likability Mahfud MD dibanding dengan calon-calon yang lain, dibanding dengan para bakal calon wakil presiden maupun dengan para bakal capres, itu lebih tinggi dibanding pada Mahfud MD. Karena itu kalau kemudian tingkat pengetahuan publik terhadap Mahfud MD itu meningkat, katakanlah sampai setara dengan para capresnya, saya kira itu ada potensi pada pasangan yang berpasangan dengan Mahfud MD dalam hal ini Ganjar Pranowo ini untuk kemudian menaikkan suara atau setidaknya menaikkan likability pada pasangan itu. Terbaru, survei elektabilitas Capres-Cawapres Ganjar Mahfud perkasa, Prabowo Gibran tidak konsisten. Hasil terbaru survei elektabilitas calon presiden atau capres dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Sejumlah lembaga telah merilis hasil surveinya masing-masing. Lantas, bagaimana adu elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming? Yang pertama, survei Carta Politika. Survei terbaru Carta Politika Indonesia yang digelar pada periode 26 hingga 31 Oktober 2023. Elektabilitas Ganjar Mahfud unggul pada raihan 36,8% suara. Sedangkan Prabowo Gibran kalah tipis dengan 34,7% raihan suara. Sementara Anies Baswedan Caimin berada di posisi buncit dengan raihan 24,3%. Melihat peta elektabilitas tersebut, kemungkinan Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Carta Politika pun melakukan simulasi 2 pasangan, yakni Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Dari survei tersebut, pasangan Ganjar Mahfud mengantongi elektabilitas sebesar 40,6%, sedangkan Prabowo Gibran 43,5%. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakan elektabilitas Ganjar dan Prabowo dianggap memiliki kekuatan yang hampir setara dalam benak para pemilih. Pak Prabowo unggul dengan angka sekitar 3,4% selisih dari kedua nama ini. Dengan tidak tahu atau tidak menjawab 14,8%, kata Yunarto saat rilis survei Carta Live di kanal YouTube Carta Politika Indonesia pada Senin 6 November 2023. Yunarto pun menyebut bahwa hasil survei elektabilitas Prabowo kini mulai menunjukkan ketidakkonsistenan. Dia menilai Prabowo Subianto telah mengalami penurunan elektabilitas setelah putusan MK dan pendaftaran Capres-Cawapres. Apalagi pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres telah berdampak pada elektabilitas, di mana menurut Big Data dan analisis di media sosial, masuknya Gibran sebagai Cawapres hanya menjadi liabilities dan bukan menjadi aset. Sentimen negatif terhadap Mahkamah Keluarga ini semakin besar dan menurut saya beban buat Pak Prabowo. Kalau kita tahu yang diserang bukan Pak Prabowo, tapi serangannya lebih kepada Pak Jokowi dan keluarga, termasuk Gibran sendiri, ucap Yunarto.
Masih berdasar temuan Carta Politika, juga melihat bagaimana mayoritas masyarakat sebenarnya menolak akan hasil putusan politik dinasti yang telah terjadi melalui Ketua MK Anwar Usman, yang diketahui paman dari Gibran. Sebanyak 59,3% responden menyatakan tidak setuju dengan praktik politik dinasti, tegas Yunarto. Sebagai informasi tambahan, survei peta elektoral pasca putusan MK dan pendaftaran Capres-Cawapres dilakukan Carta Politika dalam periode 26 hingga 31 Oktober 2023. Survei dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 2.400 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rentang usia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat pemilihan dengan metode wawancara tatap muka atau face to face. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan metode sampling multi-stage random sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error 2 sampel dan quality control 20% dari total sampel. Menanggapi hal survei tersebut, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Doni Togan, mengatakan pihaknya kini memilih untuk terfokus bekerja kemenangan pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi kini partai pendukung yakni PDIP dan P3, Perindo serta Hanura bersama organ relawan terus memanaskan mesin guna turun dan mendengar langsung aspirasi rakyat. Semua mesin partai yang bekerja sama dan seluruh relawan yang berjumlah kurang lebih 1.000 relawan terus turun ke masyarakat membangun komunikasi, mendengarkan aspirasi masyarakat. Kata Denisa dihubungi Tribun News pada Senin 6 November 2023. Juru bicara P3 ini juga meyakini bahwa pasangan Ganjar Mahfud merupakan sosok yang lahir dari rakyat, sehingga dia menaruh kepercayaan bahwa pasangan Ganjar Mahfud akan terus bersama rakyat untuk memenangkan Pilpres 2024. Karena sesungguhnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud adalah lahir dari rakyat dan akan bekerja untuk rakyat, insya Allah, jelas dia.